Saya hamba Allah dari Bandung. Hayakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah lingkungan di sekitar keluarga yang penuh dengan kesyirikan dan kemunafikan bisa membawa saya dan anak istri saya kepada keburukan? Saya dan istri tidak bisa langsung menegur keluarga karena saudara saya sebagai seorang dai. Lingkungan pasti memiliki efek buruk, pasti itu. Kalau tidak kita kepada anak-anak kita yang tidak paham, dia akan bergaul dengan tantenya, dengan omnya, dengan opa dan omanya, kakek dan neneknya, pasti. Ya. Oleh karena itu, bentengi mereka terus dengan nasihat. Dan minimalisir pergaulan mereka bersama orang-orang yang akan memberikan efek buruk. Usahakan. Tidak bersama mereka kecuali ada kita. Usahakan. Karena lingkungan pasti punya efek buruk. Jangankan hal-hal yang bersifat seperti tadi. Kebiasaan nenek suka nonton televisi, itu pengaruh buruk kepada anak. Kepada anak kita. Oleh karena itu, kenapa kita disuruh untuk mencari lingkungan yang baik, teman bergaul yang baik, sahabat yang baik, supaya memberikan efek baiknya kepada kita. Nah, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya berobat kepada orang pintar? Sebab berobat ke orang pintar ada juga orang yang sehat. Pertama, orang itu orang tidak pintar. Dan kita yang orang pintar. Karena kalau kita yakini mereka orang pintar, berarti kita siapa? Otomatis kita mengakui kita orang bodoh, orang tidak pintar. Sehingga kita perlu mereka orang pintar. Katakan kita orang pintar. Dan mereka lah orang bodoh. Maka sebut mereka orang tidak pintar. Jangan sebut mereka orang pintar. Ini tipu daya iblis, bermain kata. Bermain kata. Paranormal. Katakan para tidak normal. Karena mereka tidak normal. Yang normal kita. Katakan bahwa mereka para tidak normal. Dan katakan mereka orang tidak pintar. Agar yang pintar kita. Agar yang normal adalah kita. Ada juga yang sembuh. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Soal sembuh tidak sembuh Allah berikan sebagai fitnah bagi manusia. Ujian bagi manusia. Apakah mereka percaya kepada Allah yang menyembuhkan? Karena Allah yang mengatakan dia yang menyembuhkan. Nabi yang mengatakan Allah yang menyembuhkan. Kita lebih percaya mana? Allah atau dia? Seorang muslim berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan saya rezeki. Usahanya bangkrut. Seorang yang penyembah matahari minta kepada matahari, Tuhanku beri aku rezeki, dan bisnisnya maju. Apakah itu artinya Robnya orang Islam salah dan penyembah matahari Tuhannya benar? Seorang muslim berdoa, ya Allah berikan saya kelapangan, bangkrut. Penyembah dewa mengatakan, dewaku berikan aku kelapangan, lapang rezekinya. Apakah artinya dewa yang benar dan Allah salah? Dewa orang yang musyrik yang benar dan Allahnya umat Islam salah? Ini suatu hal yang keliru, saudaraku, untuk Anda fahami. Jangan jadikan realita kehidupan bukti kebenaran. Jadikan bukti kebenaran ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam hadis, itu bukti kebenaran, bukan realita kehidupan. Realita kehidupan kadang adalah fitnah, ujian, kadang adalah bukti kebenaran, kadang ujian. Sampai di mana engkau beriman kepada Allah ketika apa yang Allah katakan engkau lihat sepertinya berbeda dengan realita kehidupan. Dan secara logika saya juga bisa membaliknya. Ada orang muslim berdoa, ya Allah lapangkan saya, rezekinya lancar.
Dan ada penyembah dewa mengatakan, dewa aku lapangkan aku, dan ternyata rezekinya seret. Ini hanya permainan logika. Sehingga logika Anda dimainkan iblis untuk yakin kepada penyembah-penyembah berhala. Yakin kepada dukun-dukun. Yakin kepada para tidak pintar, para tidak normal. Betapa banyaknya orang yang berdoa kepada Allah untuk sehat, dia sehat. Dan betapa banyaknya orang yang pergi ke dukun tak sehat-sehat. Saya bisa saja membalikkan itu sebagai bukti bahwa dukun itu tidak benar. Namun itu juga salah. Logika saya sekedar itu saja salah. Kenapa? Saya menjadikan realita bukti kebenaran. Itu yang salah. Bukti kebenaran ada di dalam Al-Quran dan Hadis, bukan dalam realita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Ummi Ihsan di Garsel. Di mana ini Garsel? Baru pertama Anda dengarkan. Begini Ustaz, ada bayi baru lahir. Kebiasaan di negeri kami potong ayam, lalu darahnya ditetesin ke jubah ibunya dan bayinya, ke jabah ibunya, jubah mungkin ya. Lalu marhabanin. Apa cara seperti itu? Ada dalilnya? Ini bid'ah. Dan kalau diyakini potongan ayam ini akan membuat hidupnya semakin nyaman, semakin jauh dari mara bahaya, ini kesyirikan. Nah, na'udzubillah hindari, wallahu ta'ala ala wa alam.